توفيقه وعلى امتنانه وأشهد أن محمد رسول الله الداعيا إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian atau menuntut ilmu. Saya mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, yaitu satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga doa ini menyelamatkan kita sampai Ramadan. Ya, karena beliau itu memiliki satu doa, Allahumma salimni Ramadan. Silakan diikuti. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni. Nah, jadi doa ini adalah doa dari Nabi, ya Allah selamatkan aku dari penyakit, dari uzur, ya, demi ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan penampakan hilal Ramadan untukku dan selamatkan aku dari maksiat di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Ya. Segala uzur dan penyakit semoga Allah jauhkan dari kita. Ya. Sehingga ibadah Ramadannya bisa lancar semua. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu nih? Kita 1 pekan, 2 pekan. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan lanjut membahas perkara, jadi kita masih bahas perkara-perkara kezaliman di dalam muamalah. Kenapa? Karena kezaliman ini sangat berbahaya di dalam kehidupan. Ya. Kezaliman terhadap diri sendiri dilarang, kezaliman terhadap orang lain dilarang, apalagi kezaliman terhadap orang banyak. Ya. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu. Ya, makanya kemarin kita bahas kezaliman individual saja. Ya. Jika ini terjadi, maka sangat membahayakan akhirat kita. Kemarin saya mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Antalqallaha ta'ala bi 70 dzamban bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika. Ya. Jikalau engkau menghadap Allah memikul 70 beban dosa, tapi dosa yang berhubungan antara dirimu dengan Allah, maka ini masih lebih ringan ketimbang engkau hanya memikul 1 dosa saja tapi berkaitan dengan makhluk. Ini lebih berat kata beliau. Jadi beliau tuh mengatakan orang memikul 70 beban dosa tapi tidak berhubungan dengan manusia, hanya antara dia dengan Allah, lebih ringan ketimbang dia memikul 1 dosa saja tapi berkaitan dengan manusia yang lain. Makanya kezaliman di dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Ini bisa menyebabkan seseorang itu berat di akhirat. Ya. Makanya Nabi itu kalau ada orang yang bersengketa, ya, beliau ingatkan betul, ya, agar kita tuh menghindari yang namanya persengketaan di dalam hidup. Ya. Karena bersengketa itu melelahkan Bapak Ibu ya. Apalagi sampai kemudian sengketa yang harus dibawa ke pengadilan. Nah, ini melelahkan. Ya, sangat melelahkan dan sangat kemudian menyita energi kita.
Bahkan Zubair bin Awam pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidz dzunub?" Ya Rasulullah, apakah masalah di antara kita ini, ya, di antara manusia, sengketa di antara kami, pada hari kiamat akan diulang dan kita akan mempertanggungjawabkan semua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam, akan diulang sampai semua orang mendapatkan haknya." Akan diulang, Pak. Kenapa kemudian akan diulang? Karena keadilan dunia ini terkadang tidak sampai kepada haknya. Betul? Maka nanti tetap diulang. Diulang sampai semua orang itu mendapatkan haknya. Makanya Nabi itu sering dimintakan fatwa oleh para sahabat jika mereka bermasalah. Kenapa? Karena mereka tuh takut, Bapak Ibu. Takut jika misalnya membawa hak orang lain. Ya, maka selalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu, ada dalam suatu riwayat itu, ada dua orang tuh bermasalah masalah waris. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian berhujjah. Yang satu menyampaikan argumennya, yang satu menyampaikan argumennya, dua-dua tuh sama-sama menyampaikan hujjah di hadapan Nabi. Habis itu baru Nabi kemudian menetapkan, ini kira-kira waris ini punya siapa. Ya. Tapi sebelum Nabi menyampaikan putusannya, ada satu kalimat, Bapak Ibu, ya, yang bagi saya, kalau setiap Muslim dia tahu kalimat ini, ya, maka dia tuh akan takut mengambil hak saudaranya. Baik gosop yang kita bahas kemarin, ya, apapun yang kemudian berkaitan dengan hak saudaranya tidak akan diambil kalau dia tahu kalimat yang Nabi sampaikan pada hari itu. Ya, dua-duanya sudah berhujjah. Ya, setelah itu baru Nabi bilang, "Innama ana basyarum mithlukum." Saya ini manusia biasa sama seperti kalian. Ya. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian berdua datang kemudian bersengketa dan datang kepadaku, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? Wala'alla ba'dakum ayyakuna al-hana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi kalian berdua ini salah satunya itu lebih pintar berargumen dari yang lain. Oke? Di antara kalian ini pasti ada satu yang bisa berargumen, pintar berbicara, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqdi ala nahwi ma asma." Saya pasti akan memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar. Kita pun seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ini kalau ada dua orang datang kepada kita bermasalah, berargumen dua-duanya. Yang satu pintar ngomong, yang satu nggak bisa ngomong. Kira-kira kita terpengaruh ke yang mana? Yang pintar ngomong. Ya. Nabi mengatakan, kalau putusan saya kemudian menyebabkan salah seorang di antara kalian memakan hak saudaranya, maka jangan diambil. Karena kalian memegang bahasa kita, potongan api neraka. Itu Bapak Ibu tahu, nih dua orang yang sengketa mendengar perkara ini langsung mengatakan, ini kan padahal waris ini, ya. Bukan hal yang kemudian misalnya dia ambil serobot tanahnya, enggak, mereka berdebat masalah waris. Tadinya rebutan harta, mendengar nasihat Nabi langsung ninggalin dua-duanya. Yang satu bilang, udahlah buat antum aja. Satu, udah buat antum aja katanya. Ana nggak mau ngambil katanya. Kenapa? Takut kalau ambil lebih dari hak ana,
Mungkin pemahaman ana ini membuat ana akan mengambil hak orang lain. Kata Nabi itu seperti memegang potongan api neraka. Tadinya rebutan harta, langsung ninggalin harta. Bayangkan. Ya. Makanya atas dasar ini, maka kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa membuat kita menzalimi orang lain. Maka pada pagi hari ini kita akan bahas satu perkara. Ya. Mungkin kita pernah bahas tapi kita ulangi sekali lagi ya, karena perkara ini ya, kalau ghasab jelas ya. Tapi perkara ini adalah perkara yang kemudian semua dari kita pasti bisa masuk ke dalam sini ya. Kalau ghasab mudah ya. Mengambil hak orang lain ghasab, menerobos tanah orang lain ghasab ya. Tapi perkara ini kadang-kadang tipis. Ya, seseorang melakukannya maka dia telah melanggar hak orang lain. Ya. Nah, di sini dikatakan, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirul saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Para nabi, orang-orang siddiq dan syuhada. Ya. Ini 3 golongan ya, yang saya rasa dalam masalah syafaat, mereka bertiga ini, 3 golongan ini, siapa saja? Nabi, siddiqin, syuhada. Saking tingginya derajat mereka di akhirat, mereka ini diperkenankan untuk memberikan syafaat. Syafaat. Ya, syafaat ini kalau artinya menggenapkan, melengkapi sesuatu yang kurang. Jadi kalau ada satu orang, ya, ternyata dia setelah dihisab, dia nggak masuk ke surga, masuknya ke sebelah ya, neraka. Ini 3 golongan ini itu diperkenankan memberikan syafaat. Mereka bisa melengkapi saudara mereka yang lain agar kemudian dipindahkan ke surga. Nah, maka 3 golongan ini termasuk golongan yang Nabi minta pada saat beliau sakratul maut. Allahumma alhiqni rafiqil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bapak Ibu bayangkan, Nabi saja meminta agar Nabi dikumpulkan bersama 3 golongan ini. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti jadi penghulu para nabi. Ya. Justru semua orang yang kemudian minta dikumpulkan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti 3 derajat ini merupakan derajat yang kemudian akan menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Bapak Ibu ingin dapat 3 derajat ini? Siddiqin, syuhada, nabiyyin. Maksudnya di akhirat itu diangkat bersama 3 golongan ini. Mau? Amin. Saya doakan ya. Kita semua dikumpulkan bersama 3 golongan ini. Maka kata Nabi itu, Nabi kasih 1 syarat saja. Barang siapa bisa melaksanakan ini, maka dia dikumpulkan bersama 3 golongan ini di akhirat. Apa syaratnya? At-tajirun saduqul amin. Jadi pedagang yang jujur dan terpercaya. Maka akan diangkat derajatnya bersama 3 golongan yang kita sampaikan tadi. Ya. Nah, zaman sekarang ya, menjadi pedagang yang jujur sulit atau mudah, Bapak? Dulu pedagang muslim di Madinah itu tantangannya berat. Karena lawannya mereka adalah pedagang Yahudi. Pedagang Yahudi ini sudah ratusan tahun menguasai pasar. Makanya menghadapi mereka itu cuma satu. Caranya cuma satu, jujur sudah. Antum jadi pedagang yang jujur sejujur-jujurnya. Ini cara menghadapi pedagang Yahudi. Tidak ada cara lain.
Kenapa? Karena mereka suka curang. Maka sahabat ini bilang sama Nabi, "Ya Rasul, kita sudah jujur, kita sudah amanah, gak pernah ngurangin takaran sedikit pun. Tapi kok pedagang Yahudi ini masih lebih laku?" Setelah dicek, ya mereka ngurangin takaran, Pak. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat yang menjadi pedagang di Madinah, kalau begitu kalian tambah takaran. Masya Allah, tambah takaran. Ini kan berarti sudah jujur, akhlaknya baik, karena melebihkan dari apa yang kemudian dia jual. Nah, ini terbukti berhasil mengalahkan pedagang Yahudi. Maka ada satu penyakit di tengah masyarakat yang Nabi peringatkan dari ribuan tahun yang lalu. Penyakit ini ada di dalam dagang. Dan dia bisa menimbulkan kezaliman antara satu dengan yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau ada pedagang jujur, amanah, waktu dagang yang dia lakukan apa? Dia jelasin aibnya. Dia disibukkan dengan menjelaskan aib ketimbang menjelaskan kualitas. Ya. Ini kan dahsyat, Bapak Ibu. Orang dagang di saat yang lain cerita, "Oh ini bagus, ini kualitasnya begini begitu." Tapi ada yang jualan dia bilang, "Ini bagus, tapi kainnya agak panas." Allah. "Ini bagus, tapi nggak bagus-bagus amat menurut ana." Oh, Masya Allah. Ada nggak Pak pedagang kayak gini? Ada? Ada tapi dikit ya. Saya tuh beli ikan. Terus kata yang dagang, "Pak, menurut saya nih ikan kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Kayaknya kalau dari sisi segar nggak begitu segar," katanya. "Karena kalau saya lihat sih, Masya Allah, kita kagum sama pedagang seperti ini." Kenapa? Karena kata Nabi SAW, dagangannya tuh diberkahi, Bapak Ibu. Antum kalau bicara keberkahan ini bukan masalah nilai, Pak. Ya. Buktinya banyak. Banyak orang hartanya sedikit tapi diberkahi. Apa yang terjadi? Dia bahagia dengan hartanya yang sedikit. Dia lapang dengan hartanya yang sedikit. Dia nikmati hidupnya. Tapi ada orang hartanya banyak, tapi keberkahannya dicabut, maka yang dia rasakan itu adalah sempit terus, kurang terus. Betul. Rasa-rasanya tuh harta sebanyak itu nggak bisa kemudian memuaskan dia. Itu karena apa? Karena keberkahannya dicabut. Kalau keberkahan sudah dicabut, Bapak Ibu, jangan harap Anda atau saya merasa bahagia dengan harta yang kita miliki. Kalau sudah dicabut keberkahannya, selesai. Ya. Mau sampai ke ujung dunia kita kejar, kita nggak akan bahagia sedikit pun. Ya. Kata Nabi SAW, dia makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Tuh kalau keberkahan sudah dicabut, ya, makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Nikmatnya makanan itu tidak terasa bagi dirinya. Kenapa? Karena sudah dicabut keberkahan yang ada di dalam hartanya. Maka kalau ada pedagang, kata Nabi, dia jelaskan aibnya, dia ceritakan cacatnya, maka yang dia dapatkan adalah keberkahan dalam jual belinya. Ya. Saya tuh dikirimin video. Ada ibu-ibu, rasa-rasanya tuh itu di Indonesia, Bu. Jual ayam, tapi dari belakang tuh ternyata ada selang. Bapak Ibu pernah lihat? Di suntik.
biar kelihatan lebih berat. Ya. Ini masuk kategori yang dilarang di dalam syariat. Al-gish. Ya. Al-gish, menutupi cacat atau aib suatu barang. Itu sangat dilarang di dalam syariat. Maka kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama, ya, muhiqa barakatun bai'ihima. Kalau dia dusta, ya, dia sembunyikan cacat dari barang yang dia dagangkan, maka Allah menghapus keberkahan dari jual beli mereka. Wal iyadu billahi min dzalik. Pedagang yang jujur diangkat derajatnya bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Antum bayangkan, Pak, ya, suatu saat di akhirat tiba-tiba bapak ibu yang tadinya kita sudah di neraka tiba-tiba dikeluarkan. Kata Nabi itu apinya sudah sampai lutut. Udah nyampe lutut, Pak. Ya, tapi bapak ibu jangan tunggu sampai lutut ya. Kalau kita nggak menemukan satu dengan yang lain, cepat-cepat langsung. Ya, ingat-ingat. Ya, apalin muka-mukanya. Ya. Ya Allah, dulu sering ngaji bareng di Al-Ikhlas. Kok nggak ada di sini? Nah, itu diperintahkan cari sampai dapat, pindahkan. Tiba-tiba ketika kita menghadapi hal seperti itu, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu ditanya, Pak, man huwa? Yang lain pada nanya, siapa dia yang mengeluarkan si fulan? Dia syuhada? Bukan. Keturunan Nabi? Bukan. Orang-orang siddiq? Bukan. Ternyata dia seorang beriman, pedagang yang jujur. Yang dulu di dunia kalau dagang yang dia ceritain tuh aibnya terus. Subhanallah. Mudah nggak Bapak Ibu? Agak susah, Ustaz. Ya udah, kalau susah menjelaskan aib, minimal kita kasih tahu ke orangnya. Ya. Ini begini, begitu. Ceritain ya. Ya memang banyak yang terjadi, ya, yang diceritakan itu apa? Yang bagus-bagusnya aja udah. Ya, apalagi di pasar ya. Yang diteriakkan tuh hal-hal yang baik mengenai suatu barang terus. Ya. Makanya tuh Umar bin Khattab dalam satu riwayat katanya kalau masuk pasar tuh baca doa yang pernah kita bahas. Masih ingat? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang tuh kalau masuk pasar baca doa ini, maka ribuan keburukannya dihapus, dicatat ribuan kebaikan bagi dia. Kenapa? Ya di pasar, Pak. Banyak orang lagi kemudian lupa kepada Allah, dan banyak orang sedang tenggelam di dalam dosa. Betul? Karena pedagangnya tuh lagi pada apa kira-kira? Ya siapa tahu lagi pada bohongin pembeli, ya kan? Lagi pada nutupin aib suatu barang, ya kan? Makanya orang kalau ingat Allah di kala yang lain lupa, ini pahalanya besar. Apalagi antum beramal di tengah orang yang bermaksiat. Ini orang lagi bermaksiat, lupa kepada Allah, kemudian kita melakukan kebaikan, itu pahalanya besar. Ya. Makanya majelis ilmu itu dikatakan dia tuh merupakan asbab Allah tuh menahan bala dan musibah dari orang-orang yang kemudian ada di sekitar mereka. Maka Masya Allah, mudah-mudahan Allah tahan musibah asbab majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-85, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Jadi Nabi Syu'aib ini beliau diutus kepada kaum Madyan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian beliau mengatakan, wahai kaumku,
sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi para nabi itu yang disampaikan pertama tuh biasanya tauhid. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Karena sudah kemudian datang kepadamu bukti yang nyata. Jadi beliau nasihati dulu tentang masalah tauhid. Habis itu yang menarik apa yang beliau sampaikan setelah itu. Apa Bapak Ibu? Fa'auful kail wal mizan. Maka sempurnakan takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nas asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata beliau, jangan kurangkan takaran. Sempurnakan takaran. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian Allah firmankan dalam surah ini, satu tauhid, dua berhubungan dengan muamalat. Jangan kurangin takaran. Maka yang luar biasanya Islam ini termasuk syariat yang sempurna karena masalah takaran yang ada di antara satu dengan yang lain itu diatur. Makanya kemudian kalau kita baca dalam ada satu kitab itu Qasasul Anbiya, Bapak Ibu, kalau nggak salah sudah ada terjemahan Qasasul Anbiya, itu ditulis oleh Ibnu Katsir. Beliau tuh mengatakan dosa yang paling kemudian ada di dalam surat Al-A'raf ini yang berkaitan dengan Madian itu ngurangin takaran, timbangan. Bagi manusia, kira-kira ngurangin takaran atau timbangan ini hal besar atau kecil? Sepele. Ya kan? Hal sepele. Tapi kita kalau lihat dalam kitab yang ditulis Ibnu Katsir, mereka ini kan terkenal suka ngurangin takaran. Apa yang terjadi? Allah tahan angin. Angin itu ditahan, Pak. Tidak bertiup sama sekali selama 7 hari. Bapak Ibu bisa membayangkan, ini kalau bumi ini tidak ada satupun angin yang bertiup. Yang hanya bersinar tuh matahari, Pak. Panas nggak kira-kira? Panas, Pak. Semua orang tuh gelisah. Sampai mereka tuh mencari keteduhan. Awan pun nggak ada satupun. Sampai di hari ke-7 itu tiba-tiba muncul awan hitam. Senang nggak kira-kira? Senang, Pak. Angin nggak bertiup. Tiba-tiba ada awan hitam yang menjadi pertanda bahwa Allah akan menurunkan hujan. Maka semuanya tuh pada ngumpul di situ. Tapi bukan hujan yang turun, ternyata bola api dari langit. Jadi mereka tuh dihujani dari atas, tidak cukup, bumi tempat mereka berdiri itu diguncang. Antum bisa membayangkan, yang di langit diturunkan, yang di bumi diguncang. Itu tuh orang, apa yang kita bayangkan? Antum mau lari kemana? Jadi hukuman tuh atas bawah, Pak. Maka mereka binasa pada saat itu. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah ini menyebutkan berbagai ayat yang berhubungan dengan ini. Auful kail wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakan takaran, jangan kamu termasuk orang yang merugikan. Tuh. Takaran, timbangan. Jangan coba-coba dikurangi. Ini Umar bin Khattab, saking beliau ini khawatir, Pak. Ini kalau ada yang ngurangin takaran, kejadian Madian ini bisa berulang. Maka beliau ini tuh suka inspeksi ke pasar. Itu suka datang langsung diperiksa, Pak.
Ini daging sudah berapa lama? Udah nggak segar, keluarin. Ini buah-buahan udah busuk, jangan dijual lagi. Ya. Kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau bikin aturan. Ya. Peraturan tidak boleh dagang sampai dia paham fikih muamalah, baru boleh dagang. Ini kan dahsyat, Pak. Ini kalau kita coba lihat ya, Khalifah Umar nih masuk ke pasar, nanya satu-satu. Maka banyak pedagang tuh yang disuruh keluar dulu, Pak. Antum belajar dulu sampai paham, baru antum dagang kemari. Tuh. Jadi kalau standar ini kita pakai, Pak. Di apa pasar paling dekat di sini? Pasar Sifon misalnya. Kosong. Iya. Makanya dulu tuh, kenapa Islam ini pada akhirnya tersebar sampai seantero dunia pada saat itu? Kenapa zaman Umar saja tuh sampai Azerbaijan? Bisa bayangkan? Sampai India, Pak. Salah satunya dari pedagangnya. Dulu orang beli, kalau mereka tahu, ini sampai di Eropa saja ketika mereka tahu, ini pedagangnya dari mana? Muslim. Oh, Muslim. Selesai. Kami kalau beli dari pedagang Muslim nggak khawatir. Nggak khawatir dibohongin. Nggak khawatir ada cacat. Nggak khawatir masalah takaran. Kami nggak khawatir. Kenapa? Orang Muslim tuh jujur. Sampai dulu masuk ke Indonesia ini, ke Nusantara ini, Indonesia. Ya. Dulu tuh kan sampai rebutan, Pak. Pedagang Muslim yang mubaligh itu pembesar-pembesar Nusantara, para raja, itu rebutan putrinya dinikahkan dengan mereka. Kenapa? Mereka tuh kagum sama akhlak pedagang Muslim. Jadi dulu tuh Nabi nasihati betul, jangan kurangin takaran, jangan kurangi timbangan. Jadi gimana kemudian Islam nggak berkembang, Bapak Ibu? Orang tuh kagum sama akhlaknya, ya. Maka kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, ya, perkara keharaman yang kemudian terjadi pada zaman dulu yang dilarang oleh syariat Islam adalah ketika kita menutupi aib suatu barang. Ya, memang godaannya berat, benar nggak? Masalah aib barang ceritain. Kalau aib orang lain jangan diceritain. Aib orang lain tutup. Ya. Aib barang ceritakan. Ya. Bapak Ibu pernah dagang terus menceritakan aibnya? Pernah? Insya Allah mulai pagi ini Ustaz akan kami ceritakan aibnya. Ya. Walaupun ada kekhawatiran barangnya nggak laku, nggak apa-apa. Ya. Justru Pak, secara psikologis Bapak Ibu ketemu pedagang, kemudian dia ceritakan aib barang tersebut, sama ketemu pedagang yang nggak menceritakan aib barang tersebut. Bapak Ibu kalau beli lagi balik kemana? Ini ada dua pedagang, yang satu ceritain aibnya, yang satu nggak cerita. Kira-kira Bapak Ibu nanti balik beli lagi ke yang mana? Yang ceritain aibnya atau yang enggak? Yang cerita. Maka cara marketing paling terbaik adalah menceritakan aib barang. Betul? Antum beli dia cerita, oh ini bagus, wah ini pokoknya begini begitu. Pas pulang pakai robek. Kecewa nggak? Udah jangan balik lagi ke dia. Ya, barangnya jelek. Tapi kalau antum beli sama yang jual dia sudah cerita, ini bahan kualitasnya sih bagus, cuman agak mudah sobek. Itu dia ceritain. Kita pasti akan kembali beli kepada dia. Maka zaman sekarang Pak, di saat orang menceritakan kebaikan suatu barang, sedikit yang menceritakan, padahal menceritakan aib suatu barang, ini merupakan cara marketing yang terbaik.
Subhanallah. Ya. Tapi saya lihat sih zaman sekarang tuh keren. Anak mudanya tuh sudah mantap jualan. Mereka pasti kalau yang second tuh mereka jelaskan cacatnya. Cacatnya ada di sini, di sini, di sini. Ketimbang nanti orang menemukan sendiri cacatnya, mereka pasti kecewa, betul? Ya, tapi kalau sudah dikasih tahu, insya Allah enggak. Maka dalam syariat, wailul lil mutaffifin. Ya. Celaka bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia terima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi. Ya. Tapi kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, dia kurangin. Nah, celakalah kata Allah. Sering kejadian? Ini bukan hanya dalam dagang, tapi dalam hubungan sosial pun kadang begitu. Ya enggak? Kalau urusan dia, ini contoh ya, karena ada kemudian ulama tuh membahasnya dalam sisi hubungan sosial. Kalau urusan dia harus cepat orang, tapi kalau urusan orang dia lambat-lambatin, maka hati-hati, ya kan? Dibahas dalam masalah gaji. Giliran gaji minta dicepetin. Tapi giliran kerja Allah dilambat-lambatin. Ini hati-hati. Ya. Kadang ada orang, Pak, digaji, wah minta cepat, pokoknya gaji saya harus tepat waktu, gaji saya harus sekian-sekian. Ini kan berarti dia saat itu lagi ditakar oleh orang lain kan? Tapi giliran dia yang menakar, dia kurangin takaran. Nah, ini makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Amin ya Rabbal. Kita kebalikan. Buat orang lain, oh Masya Allah. Tapi kalau orang lain ke kita, kita toleran. Masya Allah. Ya. Nah, maka kemudian di sini wajib menjelaskan apa? Aib dari suatu barang. Wajib dijelasin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala subratat ta'am. Subratit ta'am. Nabi pernah lewat, ya, ada yang jualan gandum. Ya. Ya, orang Arab makanan pokoknya apa? Gandum. Roti ya. Saya tuh makan roti, Pak. Hatta makan roti 6 biji. Ditanya, udah makan belum? Kita kayak begitu nggak? Ya kita nasi ya. Hatta makan lontong, Pak. Lontong tuh bukan nasi bagi kita. Iya kan? Makan lontong tuh, antum udah makan? Belum, tapi tadi sih makan lontong 4 biji Ustaz. Lah, lontong tuh apa bukan nasi Bapak Ibu? Bukan, kata sebagian. Hatta makan bubur, Pak. Udah makan, tadi sih udah makan bubur. Itu kan nasi juga, tapi kita beda ya. Nah. Maka Nabi tuh lewat, ada yang jualan gandum. Nabi tuh langsung megang. Jadi ini gandum ditaruh di dagangan dia. Nabi megang, langsung masukin tangan sampai ke bawah. Ketahuan, Pak. Di bawah tuh basah. Nabi tanya, ini basah kenapa? Karena hujan ya Rasul. Loh kok yang basah tidak taruh di atas? Kayak lamun nas. Agar yang beli tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Tuh. Yang menarik Nabi sebelum itu, terakhir Nabi bilang apa? Man ghasya falaysa minni. Barang siapa berbuat seperti ini, dia menutupi aib suatu barang, maka dia bukan bagian dariku. Allah. Antum bayangkan, ini nggak main-main. Nabi nggak mengakui dia sebagai umatnya.
Ya, antum datang ke Al-Ikhlas, tiba-tiba DKM-nya bilang, mohon maaf Pak, Bapak bukan jamaah sini Pak. Silahkan cari masjid yang lain Pak. Kira-kira antum keluar dari masjid gimana perasaannya? Hancur Ustaz, gak diakuin. Tiba di masjid doang kagak diakuin, kecewanya luar biasa. Gak diakuin anak sama orang tua, kecewa gak? Kecewa gak? Gak diakuin umat sama Nabi Muhammad, ini lebih binasa. Mau lari kemana udah? Antum nanti kalau kagak diakuin sebagai umatnya Nabi, ntar mau minum dari mana di akhirat? Satu-satunya telaga cuman punya Nabi. Iya kan? Nabi itu sampai bilang, man ghasya falaysa minni. Kalau ada orang yang menutupi aib suatu barang, curang dalam berdagang seperti ini, dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi. Tuh. Ada orang Islam nutupin aib, kagak pernah dengar hadis ini. Sehingga dia nggak pernah kemudian merasa bahwa tidak diakui sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Antum bayangkan, ada orang yang tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Siapa dia? Yang menutupi aib suatu barang. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita. Jika dulu kita berdagang, kita nutupin aib, kita bertaubat kepada Allah, ya, agar kemudian Allah ampuni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yahillu li muslim ba'an min akhi. Ya. Bai'an fihi aib illa bayyanahu lahu. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Sehingga kata Nabi, tidak halal dia menjualkan satu barang yang ada cacat, tapi kemudian gak dijelaskan kepada saudaranya. Tidak halal itu. Ya. Maka yang tadi saya sampaikan, semua hal yang mengandung kezaliman bagi orang lain, jangan dibawa ke akhirat. Kata Imam Syafi'i, bi'sazat, bekal yang paling buruk. Seburuk-buruk bekal, itu bekal seperti ini. Bayangkan, ada orang sukses dalam dagang karena dia berhasil menyembunyikan aib. Ada orang sukses dalam dagang. Ini kan banyak orang yang dagang sukses, tapi kesuksesannya ini berasal dari kezaliman, gish, nutupin aib, bohongin orang. Itu semua kesuksesannya ini jadi bekal dia nanti di hari kiamat. Tapi bekal, kata Imam Syafi'i, bekal yang paling terburuk, seburuk-buruk bekal, ya, adalah kezaliman yang dibawa di hari kiamat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Kenapa dilarang menutupi aib barang ini? Kenapa dilarang? Karena bisa merugikan orang lain. Kalau sudah merugikan orang lain, maka kita menimbulkan kezaliman. Kalau sudah menimbulkan kezaliman, maka itu membahayakan kita di hari kiamat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ya. Jadi masalah aib barang ini konsekuensinya ukhuwah Islamiyah. Kita ini bersaudara, Pak. Kira-kira Pak, antum beli sesuatu, jangankan antara satu dengan yang lain yang tidak kenal. Misalnya antum di jamaah masjid ini beli motor. Kira-kira Pak, ini motor bobrok, gak diceritain sama yang dagang. Yang dia ceritain, wah motor ini bagus, begini, begitu. Antum beli, kenapa Ustaz? Satu masjid. Sesama masjid Al-Ikhlas.
Baru 2 hari pakai, rusak. Kecewa nggak Pak? Kecewa. Ketika ketemu lagi orangnya di masjid gimana? Marah nggak? Marah. Ini merusak ukhuwah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah itu nikmat Allah yang paling besar. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Maka kalian itu jadi orang bersaudara karena nikmat Allah, bukan karena yang lain. Maka dijaga betul-betul nikmat Allah tersebut. Nah, jadi kita wajib menjelaskan aib barang yang kita jual. Imam Abu Hanifah ini kan pedagang Bapak Ibu ya. Pedagang. Beliau ini kaya raya Pak. Ya. Bajunya Imam Abu Hanifah, bajunya itu harganya ratusan juta. Bajunya saja. Imam Abu Hanifah ini keluarga kaya raya. Pedagang. Kaya raya Pak. Ya. Beliau ini Masya Allah ya. Seorang pedagang yang kaya raya itu Imam Abu Hanifah ya. Beliau pernah menjual 70 helai kain ya. Dan beliau memerintahkan namanya Al-Bishr ya. Tolong kamu jual ini kain. Akhirnya Al-Bishr ini menjual sampai ke Mesir. Zaman itu Pak, orang dagang tuh melampaui negara, antar negara. Waktu dia jual, ternyata Imam Abu Hanifah itu punya catatan. Catatan yang berisi aib dari setiap helai kain yang beliau jual. Ya. Itu ada catatannya Pak. Al-Bishr ini berhasil menjual itu kain semuanya 3.000 dinar. 3.000 dinar Bapak Ibu. Bayangkan. Dia pulang, kebetulan ada satu kain yang cacatnya itu betul-betul Imam Abu Hanifah tuh catat. Kalau jual cerita. Ada satu yang punya catat yang harus diceritain. Ya, yang cacatnya ini agak bisa merugikan. Ya. Imam Abu Hanifah nanya kepada Al-Bishr, kamu ceritain? Tuan Imam, saya lupa. Jadi dia lupa menceritakan aib dari satu kain yang kemudian dia jual. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Imam Abu Hanifah berdiri, seluruh hasil keuntungan itu langsung disedekahkan. Tuh, Masya Allah. Tidak mau masuk ke dalam hartanya sedikit pun. Seburuk-buruk bekal. Makanya disedekahkan. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang remeh dalam Islam. Ini hal besar ini. Tapi betapa banyak orang yang menganggap remeh perkara ini. Makanya saya katakan, ya. Curang dalam dagang, satu tadi apa? Mengundang bencana. Curang dalam dagang, yang kedua, neraka wailul lil mutaffifin. 3, curang dalam dagang tidak diakui sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal ini kira-kira ringan atau berat? Berat. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan? Kenapa banyak yang melakukan? Karena kagak pernah belajar. Tuh. Kata Pak Haji, ngaji tapi tidur gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan dagang, ya, dalam urusan apapun. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih pembahasan ini. Ya. Mohon maaf di pertemuan yang lalu nggak bisa hadir. Ya.
insyaallah minggu depan, karena 1 dan 3 ya. Bulan ini 2 dan 3. Bulan depan tanggal berapa itu? Tanggal berapa Mas Nafi? 15 ya? Minggu depan pun masih bisa minum insyaallah. Ya. Nanti di minggu depannya lagi itu udah Ramadan. Taib, tafadhal Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya kita diskusi saja dulu. Silakan.